Halo Mitra TATV, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam Newspedia. Dan kali ini bersama dengan saya Oni Parama. Dan tentunya Newspedia bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo. Sudah hadir bersama dengan saya untuk narasumber ada Kepala DPMP TSP Bapak Abdul Haris Widodo SIP MSI MH. Halo Pak Haris, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya Pak ya? Alhamdulillah, baik. Sehat. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Bapak Agung Dirmansyah Eskom. Beliau adalah Ketua HIPMI Kabupaten Sukoharjo. Selamat berjumpa kembali Pak Agung, kabar baik ya? Selamat siang Mas. Siang. Sehat pastinya ya Pak Agung ya? Mas saja, jangan Bapak. Oh Mas karena aja. masih Oke, biar kelihatan muda, berjiwa muda gitu ya. Karena kita masih muda-muda semua. Oke, baik, betul. Yang terakhir ada Ibu Nining Purwaningsih SE, Kabid Penanaman Modal. Halo Bu Nining, apa kabar? Baik Bapak. Baik ya Bu ya. Baik, dan pastinya di Newspedia kali ini kita berbincang mengupas tuntas terkait dengan penanaman modal dan juga pelayanan terpadu satu pintu khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Bergabung dengan Pak Haris terlebih dahulu. Nah, secara umum tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Sukoharjo ini seperti apa sih Pak Haris? Tugas utama dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu ada dua Mas. Yang pertama, bagaimana kami melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal atau investasi lah gitu. Bagaimana kami agar bisa mengawal investor ini masuk ke Sukoharjo sebaik mungkin gitu. Yang kedua, bagaimana kami melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu sebaik mungkin juga. Jadi ada dua hal itu. Yang pertama, tugas kami dalam rangka peningkatan investasi. Yang kedua adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Sukoharjo. Oke, jadi memang di sini pelayanan pun juga dibuat terpusat sehingga nantinya para investor, pengusaha yang masuk mengurus perizinan dan lain sebagainya ini juga tidak mengalami hal yang secara prosedural ini bertele-tele dan juga memakan waktu yang lama seperti itu ya Pak Haris ya? Iya. Jadi konsepnya terpadu satu pintu. Dengan harapan satu pintu itu orang cari izin ya masuk ke situ. Nah, nanti selesai di situ gitu. Jadi one stop service ya Pak ya? One stop service. Kalau dulu kan muter-muter dulu kemana-mana cari rekam dulu, lebih praktis sekarang ya. Baik. Dan di sini pasti juga erat hubungannya dengan HIPMI ya, Mas Agung. Bagaimanakah di sini para pengusaha muda di Indonesia khususnya di Sukoharjo ini juga pastinya mempunyai banyak sekali usaha-usaha yang membutuhkan kerjasama dari Dinas Penanaman Modal. Nah, apa yang sudah dirasakan oleh HIPMI sendiri nih, Mas Agung? Jadi kami merasakan bagaimana manfaatnya salah satu manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Salah satu produknya adalah SSRBA ini, di mana proses perizinan yang dulu itu sangat panjang prosesnya, regulasinya sangat lama. Dengan adanya inovasi di Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang tadi saya sebutkan tadi online single submission, itu perusahaan saya sendiri mengurus perizinan itu nggak nyampe 20 menit. Gitu. Sangat jadi, singkat ya, cukup singkat. Betul, singkat. Itu dia. Dan ini berarti untuk adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, berarti apakah bisa meningkatkan serapan tenaga kerja dan juga mendorong para investor? Tentu, ketika dari regulasinya ini dipermudah, maka investor sendiri merasa dimudahkan dalam proses perizinan dan sebagainya. Jadi ketika proses perizinannya mudah, maka investasi akan banyak datang dan akan menyerap tenaga kerja yang ada di Sukoharjo sendiri khususnya. Betul. Karena memang di sini juga sekarang ini banyak yang membutuhkan untuk segala macam pengurusan ini juga tidak memerlukan waktu yang lama ya, Mas Agung. Jadi para pengusaha pun, apalagi yang milenial sekarang ini pengennya harus praktis. Jadi mereka segera bisa menanamkan modalnya dan juga urusannya tidak begitu ribet begitu. Kalau bahasa anak mudanya seperti itu ya. Baik, kita ke Bu Nining. Bu Nining, terkait dengan regulasi atau rencana umum untuk penanaman modal di DPMP TSP Sukoharjo ini, bagaimana sih Bu regulasinya? Untuk saat ini kita baru proses untuk penyusunan RUPM-nya.
merupakan amanat dari Perda nomor 2 tahun 2001 tentang penanaman modal Kabupaten Sukoharjo. Oke, saat ini masih dalam prosesnya. Dan sejauh ini perkembangannya sampai di mana Ibu untuk prosesnya? Kita masih pengkajian di Babelbangda. Jadi kita ada kerjasama dengan UNS. Oke, gitu. Untuk Jadi pembuatan RUPM. dan semoga kedepannya juga segera terselesaikan ya Bu ya. Jadi Insya Allah. regulasinya juga bisa segera terbit dan juga dilaksanakan. Insya Allah Gitu. nanti. Nja. Baik, monggo silakan Pak Haris. Memang gini ya, kemarin setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak peraturan yang harus direvisi ya. Salah Baik. satunya ternyata Undang-Undang Cipta Kerja itu merevisi Undang-Undang Penanaman Modal. Oke. Sehingga turunan dari itu harus kita rubah, termasuk di Sukoharjo Perda Penanaman Modal harus kita ganti menyesuaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan alhamdulillah mungkin tingkat Jawa Tengah atau Jawa kami termasuk awal Pak. Alhamdulillah kita termasuk awal. Baik. Kita termasuk awal, yang lain mungkin belum itu Kita sudah ada Perda Penanaman Modal dan ini mau merubah rencana umum penanaman modalnya, dan ini kami pakai konsultan dari UNS biar apa yang kami buat ini benar-benar secara empiris, secara teoritis itu ya bisa Sesuai ya, Pak, dipertanggungjawabkan ya? gitu Pak. Oke, baik. Dan harapan kami nanti belum sampai akhir tahun ini lah jadi. Sudah selesai ya, baik. Dan ini yang paling membedakan apa sih Pak Haris dengan undang-undang yang sebelumnya? Nggih, seperti disampaikan Pak Ketua HIPMI Sukoharjo ini nggih, kemudahan Pak. Oke. Kemudahan berusaha dan bahkan pemerintah pun menuntut kami ini harus membantu percepatan untuk berusaha gitu, dicepatkan izinnya sehingga pengusaha itu segera bisa memulai usaha gitu loh. Harapannya apa ya tadi, menyerap tenaga kerja kan gitu. Karena kemampuan pemerintah sendiri untuk apa itu menyerap tenaga kerja kan terbatas. Iya, betul. PNS berapa sih? Iya, Gitu? betul. Tenaga honorer berapa sih? Ya. Betul. Tapi kalau dari teman-teman HIPMI dan pengusaha-pengusaha yang lain, saya kira nanti kalau kemudahan berusaha itu bisa terbangun, mereka yang bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Oke, jadi mereka ini para pengusaha ini juga bisa menciptakan lapangan Iya, kerja ya Pak ya, sehingga iya. secara tidak langsung akan membantu perekonomian di Betul, Kabupaten Sukoharjo khususnya gitu. Nah Pak Haris, terkait dengan fungsi dari mall pelayanan publik ini Iya. nantinya saat akan beroperasional, saat sudah beroperasional ini seperti apa sih Pak? Oh jadi mall layanan publik itu merupakan satu pusat pelayanan yang merupakan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan gitu Artinya tidak menghilangkan pelayanan yang selama ini ada. Oke. Misalnya Dukcapil sudah ada, Ya. kantor imigrasi sudah ada pelayanan, kemudian kantor pajak sudah ada pelayanan. Dan nanti kita buatkan satu mall pelayanan publik, semuanya ada di situ juga. Dengan berbagai counter-counter seperti mall betul gitu. Dan Betul. gedungnya ini saya desain seperti mall beneran. Oke, jadi seperti yang disampaikan Pak Haris tadi, Iya. pelayanan satu pintu ya Pak ya? Iya. Oke, gitu. Dan itu nanti malah tambah satu Oke. tempat. Oke, satu tempat. Harapan kami misalnya Pak saya kebetulan SIM saya habis. Iya. Saya harus memperpanjang. Saya bisa memperpanjang di situ. Kebetulan sebelah itu ada counter PDA AMA sekaligus bayar PDAM. Oke. Ada counter BPJS mungkin saya benahi Sekalian, BPJS iya, sekaligus iya. di situ. Iya. Dan kami buat senyaman mungkin itu nggih. Jadi saya desain beneran seperti mall tapi bukan barang-barang dagangan Untuk belanja tapi, ya Pak ya, iya, tapi untuk di situ mall ya. pelayanan gitu. Baik ya. Karena memang kalau kita lihat di sini banyak masyarakat yang belum begitu mengetahui dan belum begitu paham apa sih sebenarnya mall pelayanan publik Iya, gitu. betul. Bahkan di beberapa kota atau kabupaten sudah berdiri mall pelayanan publik, tapi juga masyarakat ini kantor apa ya gitu, Iya, sehingga betul. perlu pemberitahuan ataupun edukasi, informasi kepada masyarakat. Nah, kalau menurut Pak Haris sendiri di Kabupaten Sukoharjo, apakah masyarakat juga sudah cukup paham Pak dengan adanya mall pelayanan publik itu sendiri nantinya? Sosialisasi sudah kami mulai lah, ini yang menjadi tugas kami agar nanti bisa tersosialisasikan akan adanya mall di pelayanan di Kabupaten Sukoharjo. Sejak awal memang sudah bahkan kami mengadakan satu konsultasi publik gitu tentang pendirian mall itu. Kami undang beberapa elemen masyarakat, teman-teman kalangan pengusaha, kami mohon masukan gitu mohon masukan terutama kira-kira Sukoharjo itu layanan yang akan ada di situ apa gitu biar sesuai masyarakat. Jangan sampai kami memaksakan
dinas ini harus ke situ, dinas ini harus ke situ, jangan-jangan masyarakat tidak butuh itu. Oke. Jadi seakan ada survei ya Pak ya? Iya, dari kami ada masyarakat. semacam konsultasi publik gitu loh. Akhirnya ketemu sekian dinas, sekian yang oleh masyarakat ini diminta untuk ada di MPP itu. Gitu. Dan ini akan kami sosialisasikan terus lah, sampai nanti tahap launching lah gitu. Oke, baik. Kira-kira untuk tahap launchingnya nih kalau boleh tahu nih Pak, ini kapan nih Pak? Oh iya, untuk saat ini kami baru proses struktur bangunan ya. Kita harap nanti akhir Desember selesai. Oke, baik. Setelah itu nanti tahun depan kami akan ngisi sarana prasarana. Nanti kemudian persiapan kami harapkan ya pertengahan itu kami sudah soft launching lah. Uji coba nanti ya sebagai kado ulang tahun Sukoharjo. Baik. Nanti setelah itu tertata baru launching beneran gitu. Oke, baik. Semoga nanti bisa segera terwujud dan terlaksana ya Pak ya di tahun depan, Iya, sehingga masyarakat Sukoharjo bisa merasakan kemudahan dalam dalam membutuhkan pelayanan publik seperti itu. Baik, kita bergabung kembali dengan Mas Agung. Nah, tadi disampaikan bahwa ternyata ini ada perubahan untuk Undang-Undang Cipta Kerja dan juga turunannya yang memudahkan para pengusaha. Nah, dari HIPMI sendiri seberapa sepakat sih dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Kami sangat sepakat dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini karena seperti yang sedang kita alami, kita memasuki masa pandemi COVID-19. Salah satu efeknya adalah perlambatan ekonomi slowdown. Jadi ketika undang-undang ini kan sudah mulai diimplementasikan. Nah, nanti dari kemudahan-kemudahan itulah kembali lagi jadi investasi akan mudah masuk, ya kan, dan akan menyerap tenaga kerja. Tidak hanya itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga tetap memakai Undang-Undang Ketenaga Kerjaan seperti itu. Gitu, Mas. Jadi memang tetap berpaku dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, hanya saja mungkin ada kemudahan-kemudahan dan perubahan-perubahan di dalamnya. Ya. Seperti itu. Dan undang-undang ini saya lihat ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Oke. Baik dari sisi pengusaha dan pekerja itu sendiri. Oke, baik. Jadi memang ini sudah ada kesepakatan ya, benar-benar sepakat nih dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini bagi kalangan HIPMI itu sendiri gitu. Betul. Dan kalau Mas Agung melihat di Kabupaten Sukoharjo khususnya, ini bagaimanakah dilihat dari para pengusaha muda khususnya? Responnya sangat baik. Jadi kembali lagi karena sekarang sangat mudah. Saya sendiri mengalami bagaimana dulu mengurus perizinan itu karena memang regulasinya regulasinya yang terlalu panjang dan dengan UU Cipta Kerja ini sangat dipangkas. Dipangkas ya. Tapi memang salah satu tugasnya nanti mungkin ada resiko-resiko ya Pak Aris ya, yang itu mungkin nanti di belakang istilahnya apa ya Pak Aris? Ada implikasi yang timbul ya Pak ya? Iya. Ya betul Pak. Itu. Oke, jadi memang nanti akan ada suatu macam perubahan juga di dalam pengurusan prosedur dan lain sebagainya yang dulunya mungkin terlalu berkepanjangan, tapi sekarang sudah ada pemangkasan di setiap titik-titik atau poin-poin tertentu begitu Pak Aris ya. Tapi juga tetap harus ini suatu hal yang dua hal yang memang ada perubahan. Jadi memang harus menguntungkan untuk para pengusaha, tapi juga aman buat para yang mengeluarkan izinnya bagi para pemerintah khususnya, gitu nih Pak Aris ya. Betul. Iya. Jadi memang untuk OSS RBA Undang-Undang ini tindak lanjut dan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang dibuat semudah mungkin Pak perizinan. Baik. Di sana berbasis risiko istilahnya. Baik. Perizinan berbasis risiko ketika izin itu risikonya rendah, itu semakin mudah. Semakin mudah. Nanti ada risiko sedang ya agak harus sedikit lah, ada persyaratan yang harus dipenuhi ya Pak lagi. ya. Nanti risikonya tinggi, semakin banyak syarat yang diperlukan lagi. Tapi kalau sepanjang masuk risiko rendah, udah cepet banget. Seperti saya tadi, hitungannya menit lah. Baik, nanti kita akan berbincang lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Newspedia.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newspedia dan masih bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo. Kita kembali berbincang dengan Pak Abdul Haris Widodo. Pak Haris, nah di sini tadi Bapak menyampaikan bahwa ternyata untuk perizinan ini nantinya disesuaikan dengan risiko dari masing-masing usaha atau izin yang akan diminta. Jadi tadi risiko rendah, menengah, dan juga tinggi. Nah ini apa sih Pak yang akan mendasari atau nantinya seperti apakah nih perusahaan yang mempunyai risiko rendah, sedang, ataupun tinggi? Oh ya, gini nggih, di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada regulasi dan ada sistem. Sistemnya namanya OSS nggih, Online Single Submission. Kemudian regulasinya itu mulai dari undang-undang, PP sampai peraturan apa itu kementerian gitu nggih. Oke, baik. Dan untuk tingkat risiko ini sudah ditetapkan pemerintah gitu nggih. Sudah ditetapkan di pemerintah dan sudah ditanam di sistem itu. Misalnya saya usaha perdagangan, toko kelontong itu dengan kode KBLI sekian. Ketika input kode KBLI sekian, sistem sudah mengarahkan oh ini risiko rendah. Oke, jadi sudah ada kriterianya di situ nanti ya Pak. Sudah otomatis itu. Ketika risiko rendah udah input saja selesai, izin langsung jadi Pak. Tapi nanti kalau ketika risikonya menengah, oh kode KBLI saya, usaha saya misalnya industri A, kode KBLI sekian input itu, nanti sistem akan langsung mengarahkan oh, ini risiko sedang. Berarti ada persyaratan lain yang harus dipenuhi, mungkin AMDAL atau KLUPL misalnya seperti itu gitu. Jadi nanti kalau kode KBLI masuk risiko tinggi, semakin ada dokumen yang harus dilengkapi lagi itu. Jadi itu tergantung risiko. Tapi kalau risikonya begitu input, katakanlah saya tadi nggih toko kelontong kan kategori rendah itu, langsung hari itu jadi selesai. Cepat banget Pak. Jadi memang untuk SLA-nya sudah ada waktunya masing-masing nih Pak. Dan ini rata-rata untuk yang risiko rendah sampai ke dengan tinggi biasanya untuk memakan waktu berapa lama nih Pak untuk perizinannya? Oh itu gini Pak, nggih. Itu ada SOP di masing-masing kementerian yang menyelesaikan komitmen atau persyaratan yang harus dipenuhi lah gitu. Baik. Misalnya nggih risikonya menengah. Perlu dokumen A. Lah ini dokumen A ini yang dicari di kementerian atau lembaga apa di situ ada SOP-nya gitu. Oke. Iya, dan sebagainya. Nah, tergantung itu selesainya kapan gitu. Tapi kalau tanpa risiko cepat benar Mas. Oke, jadi kalau setelahnya sudah ada semua lebih cepat ya Pak ya? Iya, betul. Itu ya Pak, tinggal input aja lah data-data. Yang penting jujur Pak, yang penting jujur ya Pak. Ya, karena di sana ada pernyataan mandiri, menyatakan saya bersedia melakukan pengelolaan lingkungan hidup, bersedia menyatakan lokasi usaha sesuai tata ruang. Lah ini kan kejujuran Pak, kejujuran. Nah di situ nanti kan sudah menyatakan itu selesai Pak, izin terbit sendiri. Oke, baik. Dan nanti tugas kami dengan PD teknis nanti pengawasan. Oh terbit izin ini kita cek di lokasi. Oh benar-benar sesuai atau enggak gitu kan. Dan ini saya kira lebih menakutkan teman-teman pengusaha ketika enggak jujur. Mendingan jujur gitu loh. Karena kalau enggak jujur Pak, udah keluar biaya operasional, bangun gedung, bangun pabrik misalnya Pak, tidak sesuai tata ruang kan digusur. Betul, izinnya tidak sesuai ya Pak ya, akhirnya harus berhenti. Kan digusur Pak, kan lebih rugi. Betul. Jadi saya yakin teman-teman pengusaha akan jujur. Sudah mengerti dan sudah paham harusnya. Oke, baik. Oke, baik, kita ke Bu Nining. Nah, terkait dengan nanti secara teknis Bu, untuk penanaman modal sendiri, untuk kepada para pengusaha, seperti yang disampaikan Pak Haris terkait dengan risiko-risikonya tadi, seperti apa sih Bu? Risiko untuk? Jadi ada risiko yang tinggi, kemudian menengah dan sedang. Nah ini apakah para pengusaha ini juga mereka sudah paham dengan oh ternyata kalau misalkan risiko tinggi saya harus berapa lama nih pengurusannya seperti itu Bu? Bisa saya bantu Pak. Oke, baik, itu gini, itu sudah ada SOP-nya Pak. Nanti di sistem OSS itu sudah sangat apa ya? Sangat detail dan sangat bagus itu loh Pak. Dan sangat bagus dan itu sudah ada semacam apa ya, semacam panduan gitu loh. Seperti saya sampaikan tadi, jadi jenis usaha itu dalam bentuk kode KBLI Pak. Iya. Kode KBLI sekian, yang 2020 yang diterbitkan BPS itu, nanti dari kementerian itu sudah membuat satu breakdown
kode KBLI sekian usahanya ini, apa yang harus ada di situ. Banyak banget Pak, itu sudah sangat detail lah. Nanti pengusaha tinggal ngikuti aja. Oke, baik. Tinggal Iya. ngikuti aja udah selesai, udah aman lah gitu. Oke, baik gitu. Kemudian bagaimana ya langkah yang akan dilakukan jika akan melakukan investasi atau penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo nih Pak? Oh ya, yang pertama Pak, yang pertama tentu saja cari informasi kesesuaian tata ruang, karena nanti akan menyatakan mandiri tadi, menyatakan sesuai tata ruang, tetapi kan kemungkinan tidak tahu Pak ini di sini sesuai enggak kan gitu. Mungkin bisa ke kami, bisa ke dinas tata ruang atau browsing lah. Oh, memang ini zona kuning berarti boleh. Misalnya seperti itu. Yang pertama itu kesesuaian tata ruang, Pak. Itu menjadi kunci utama gitu, karena menyangkut apa itu zona gitu nggak, karena zona sudah diatur mana industri, mana perdagangan, mana perumahan agar tidak terjadi campur lah gitu. Kedua baru masuk ke perizinan. Kalau yang usaha investasi otomatis usaha nanti masuknya lewat online single submission OSS yang disampaikan Pak Ketua HIPMI tadi cukup mudah gitu. Oke. Kalau kita boleh melihat ini peluang-peluang usaha atau kawasan-kawasan untuk melakukan sebuah usaha atau penanaman modal untuk HIPMI di Sukoharjo sendiri nih Mas Agung, ini lebih banyak peluang yang di sektor mana nih? Jadi kalau saya melihat di Sukoharjo ini memang industri ya Pak Aris. Industri ya? Industri yang lebih besar. Makanya tadi disampaikan Pak Aris juga ketika sebelum mengajukan perizinan itu sudah diatur ya Bu Nining ya. Ada berapa Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Ini sesuai dengan Permen Peri nomor 3020 tentang kriteria teknis kawasan peruntukan industri. Nah, di situ. Di sini ada beberapa syarat seperti kondisi lahan bebas dari bencana, topografi, memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung lahan, tidak rawan bencana resiko tinggi, tidak memiliki kemiringan lebih dari 15%, tidak boleh di kawasan penguasaan adat, tidak boleh di lahan pertanian pangan berkelanjutan, tidak boleh berada di kawasan lindung, struktur luas lahan harus sesuai dengan perundang-undangan, memiliki aksesibilitas diantaranya mempermudah pengangkutan bahan baku, logistik, pergerakan tenaga kerja, distribusi hasil produksi, terdapat sumber air baku, terdapat pembuangan air limbah. Oke, baik. Jadi itu adalah suatu persyaratan di mana suatu kawasan ini dapat diperuntukkan untuk industri atau kawasan industri. Nah, lalu bagaimana Bu jika nantinya ada katakanlah ada 1 atau 2 poin yang ternyata ini tidak bisa dipenuhi oleh para pengusaha atau investor, apakah nantinya mereka akan dialihkan ke tempat lain atau ditolak atau seperti apa Bu? Karena kita sudah punya kawasan tersendiri untuk industrinya, jadi kita memang diarahkan ke sana, jadi diusahakan untuk memenuhi semua yang dipersyaratkan Bapak. Oke, baik. Untuk masuk Sukoharjo. Ini yang menyambung yang disampaikan oleh Ibu Nining nih Pak Haris. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri, ini kawasan mana saja yang memang diperuntukkan untuk kawasan industri, Pak? Kalau di kita sebenarnya bukan kawasan industri, kawasan peruntukan industri atau zona peruntukan industri. Kalau bicara kawasan industri itu seperti kawasan berikat yang memang ini sudah dikelola benar untuk industri gitu, Tetapi kita masih zona peruntukan industri, artinya zona atau ruang lah, tata ruang di sana. Kalau mau mendirikan industri, di ruang itulah, di zona merah lah kalau zona merah itu untuk industri, zona kuning itu mungkin permukiman perdagangan, kalau zona hijau lah ini yang pertanian. Ini yang sama sekali tidak boleh orang mendirikan industri di situ. Nah nanti kalau industri kita arahkan ke zona-zona merah itu, atau kawasan peruntukan industri yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang tata ruang gitu. Oke, baik. Kemudian Bu Nining, apakah ada ketentuan dari nilai investasi yang memang akan ditanamkan di Sukoharjo? Kita ada ketentuan untuk di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan kuadran dari BKPM. Kita ada realisasi investasi tahun 2020 dan tahun 2021 ini kita punya datanya. Untuk 2021 triwulan 1 kita
tercapai realisasi 823 073 785 045. Triwulan 2 kita ada 627 171 479 368. Untuk triwulan 3 kita ada 123 24.270 481. Iya. Sementara untuk triwulan 4 kita masih dalam prosesnya. Oke, jadi memang sudah ada ketentuan-ketentuannya ya untuk nilai investasi yang nantinya akan melakukan para investornya akan melakukan investasi di Kabupaten Sukoharjo gitu. Dan hal ini apakah juga sudah terpublikasi Pak kepada para calon-calon investor yang nantinya mereka akan melakukan penanaman modal atau investasi di Sukoharjo? Yes. Gini Pak, untuk itu sudah kita lakukan publikasi gitu. Ya salah satu inilah event ini dalam rangka kita untuk publikasi sudah kita lalui, termasuk kita juga bekerja sama dengan PTSP Jawa Tengah yang ada program Kris Jateng. Di sana potensi-potensi investasi itu dipublikasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Di sana dibangun satu katalog, termasuk ini tadi potensi-potensi investasi yang ada di Sukoharjo atau peluang-peluang yang bisa dimasukkan di dalam sebagai semacam acuan lah mereka teman-teman pengusaha untuk melakukan investasi di Sukoharjo. Jadi mereka para calon investornya juga sudah tahu ya, sudah paham bahwa ternyata ini harus punya nilai investasi sebesar sekian nih ya untuk nantinya akan menanamkan modal di Kabupaten Sukoharjo. Sebenarnya kalau itu bukan hanya di Sukoharjo saja, Mas, karena secara umum nilai investasi itu tidak ditentukan gitu, hanya memang ada satu grid mungkin termasuk usaha mikro, apa kecil, apa menengah, apa besar itu hanya dari sisi modal gitu, jadi sisi modalnya. Jadi sebenarnya semuanya bisa masuk. Semuanya bisa masuk ya Pak ya, asalkan memenuhi tadi. Betul, asalkan juga syaratnya sudah terpenuhi semuanya dan tepat dengan diberikannya tempat atau kawasan di tempat tersebut. Gitu. Baik, kita kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Newspedia, hati-hati. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newspedia dan masih bersama saya Oni Parama dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo. Nah, di sini pastinya para pengusaha atau calon investor di Kabupaten Sukoharjo juga ini diberikan banyak kemudahan, dan bagi masyarakat sendiri yang ingin mengetahui bagaimanakah syarat-syarat untuk penanaman modal dan sebagainya, ini juga ada pelayanan melalui online ya Pak ya, melalui WhatsApp gitu ya Pak ya, dan ini juga pastinya sebagai suatu kemudahan juga untuk para masyarakat. Betul begitu ya Pak Haris? Iya, betul. Jadi layanan kami sepenuhnya sudah online Pak, Yang kategori izin berusaha saya kira se-Indonesia sama lewat OSS ya, online single submission. Kemudian untuk perizinan non berusaha kami sudah online dengan website lokal, itu dengan website spionsukoharjo.kap.go.id. Itu spion itu sistem pelayanan izin online. Itu untuk izin-izin non berusaha. Betul. Seperti izin praktek dokter, perawat, kemudian ya izin-izin yang lain lah yang tidak untuk berusaha. Itu dan juga untuk segala informasi juga bisa melalui WhatsApp ya Pak ya. Bisa. Nomor WhatsApp-nya juga ya. Ada di nomor 0811 2784 100 untuk pelayanan perizinan di Kabupaten Sukoharjo. Jadi Anda bisa manfaatkan untuk nomor hotline ini ya, nomor WhatsApp ini untuk bertanya mengenai segala macam sesuatu perizinan. Apa saja gitu. bisa ditanyakan di situ. Oke, baik. Dan di sini pastinya juga banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh para pengusaha atau calon investor seperti yang tadi Bapak sampaikan di awal. Lalu apakah ada semacam treatment ataupun edukasi kepada calon pengusaha, calon investor di Kabupaten Sukoharjo nih Pak? Mungkin ada semacam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal di akhir-akhir ini Pak? Iya, betul. Kita selalu mengadakan sosialisasi ataupun apalah biar masyarakat tahu, terutama rekan-rekan pengusaha ini
tentang kemudahan-kemudahan yang kita berikan gitu nggih. Dan ini sudah ada kegiatan lewat sosialisasi, mungkin nanti Bu Nining yang bisa menghandle karena kebetulan beliau yang menghandle kegiatan itu. Baik. Jadi ini seperti apa nih Bu bentuk sosialisasi yang diberikan oleh para pengusaha? Ya. Ini untuk saat ini kita baru berjalan untuk sosialisasi atau bimbingan teknis kemudian berusaha bagi pelaku usaha. Di situ kita ada narasumber dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, ada dari Dinas Pendidikan Kebudayaan terkait dengan pariwisata, ada dari Dinas Kesehatan terkait dengan pendirian apotek dan lain-lain, termasuk juga klinik, ada dari Dinas Perhubungan itu terkait dengan Andalalin, terus juga ada juga dari Dinas Lingkungan Hidup untuk limbahnya, untuk membahas tentang AMDAL-nya juga. Terus kita juga menyertakan untuk pendampingan dari OSS untuk pelaku usaha. Nanti kita jadi masing-masing bidang ada ya Bu ya, ada bentuk pendampingannya gitu. Dan kemarin pelaksanaannya seperti apa nih Bu kalau boleh cerita? Mungkin antusiasme dari masyarakat? Sampai saat ini pesertanya hadir hampir lebih dari 70% hadir semua. Jadi memang tinggi ya. Jadi mereka memang termasuk antusias, terutama untuk yang OSS. Jadi kan memang untuk pelaporannya juga untuk entry data OSS kan mereka masih belum begitu paham terkait masalah tersebut. Baik, terima kasih Bu Nining. Dan ini berarti juga akan bisa menambah wawasan kepada masyarakat yang nantinya ingin membuka suatu peluang usaha nih ya Pak Haris ya. Gitu. Dan kepada Mas Agung tadi Pak Haris menyampaikan bahwa ternyata ini dari pemerintah sendiri mungkin belum cukup untuk membuka suatu lapangan kerja, dan disinilah peran dari HIPMI itu sendiri. Kalau HIPMI ini melihat ini berapa persen nih peluang dari masyarakat di Kabupaten Sukoharjo khususnya yang memang ini sangat produktif untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Ya. Jadi memang peranan antara swasta dalam hal ini pengusaha dengan pemerintah itu memang besar sekali. Jadi kalau boleh kita presentasikan itu di angka 65% nih kita secara total. Jadi swasta ini sangat mendominasi, memberikan peluang kerja atau serapan tenaga kerja di wilayah. Nah, makanya memang sudah seharusnya memang dari asosiasi, baik asosiasi dan pengusaha sendiri bersinergi, berkolaborasi agar terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan. Jadi kalau melihat memang ada lebih dari 50% ya yang usia produktif yang memang ini bisa nantinya untuk bisa membantu perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Betul. Dan kalau menurut Mas Agung sendiri, peran dari HIPMI ini seberapa besar sih untuk nantinya berada di sektor swasta untuk meningkatkan perekonomian di Sukoharjo? Betul. Jadi saya berbicara data secara global. Data secara global adalah dari hasil data Kementerian Koperasi dan UKM, total swasta yang dia bergerak di bidang UMKM itu 64 juta. 64 juta. Makanya kita HIPMI itu juga kita memang menggelorakan Mas, menggelorakan dari sedini mungkin supaya orang-orang itu mau untuk berwirausaha. Karena memang kalau istilahnya itu UMKM itu memang penopang perekonomian Indonesia seperti itu. Gitu. Makanya kita juga berkolaborasi dengan PTSP, Desa PTSP. Jadi baik sudah yang sudah mempunyai usaha, di situ kita edukasi juga. Ketika mempunyai usaha nggak hanya usaha, tapi legalitasnya juga harus diurus seperti itu. Pajaknya juga dibayar, gitu kan? Karena itu kan tertib yang penting ya Pak ya. Itu kan 61% menyumbang PDB di Indonesia seperti itu. Iya, betul. Gitu. Sekarang kalau kita melihat ini masih dalam masa pandemi ya Mas Agung, dan ini walaupun ini untuk PPKM levelnya sudah turun, nah ini apakah sudah mulai terlihat ini seperti pergolakan perekonomian, geliat ekonomi terutama di Kabupaten Sukoharjo? Alhamdulillah saya melihat sudah mulai bergerak naik ya. Jadi festival-festival sudah mulai, misalnya UMKM, festival kuliner. Nah, dengan gini inilah geliat ekonominya sudah
akan mulai bangkit lagi, dan mungkin kemarin ada isu ada gelombang ketiga, Iya. semoga saja tidak terjadi. Iya. Ya. Asalkan semuanya tetap sesuai dengan protokol Betul, kesehatan ya, protokol jangan kesehatan. sampai lengah pokoknya. Betul, dan harapan kami ya bisa semakin naik lagi. Oke, jadi memang dilihat ini sudah ada mengalami pergolakan dan kenaikan ya dari aktivitas perekonomian terutama untuk para pengusaha. Betul. Dan di sini ya Pak Haris, terkait dengan juga turunnya PPKM di level yang sudah semakin bisa melonggarkan kita untuk beraktivitas gini, apakah juga semakin banyak ini para calon investor ataupun para penanam modal yang akhirnya nanti akan bergabung di Sukoharjo kalau Bapak melihat? Ya, saya kira gini, Pak. Ini saya kira semuanya dengan level PPKM ini sudah bagus. Saya kira nanti geliat usaha dan investor ini semakin ada gitu, dibanding kemarin. Karena memang kemarin data nasional juga turun, data tingkat provinsi investasi juga turun ya. Memang dampak pandemi luar biasa. Dan saya kira nanti ini ketika levelnya sudah baik, nanti ekonomi membaik, saya yakin perkembangan investasi juga akan baik juga gitu. Dan apalagi tadi ini regulasi sudah mendukung gitu. Kemudahannya sudah semakin baik. Saya kira ini satu iklim yang lebih baik lah dari kemarin. Betul. Kalau boleh diprediksi nih Pak Haris, ke depan nanti ketika nanti untuk MPP-nya juga sudah selesai, dibangun dan bisa beroperasi, akan ada kenaikan katakanlah berapa persen nih Pak untuk nantinya ke depan yang bisa menumbuhkan calon investor di Sukoharjo dan juga bentuk pelayanan kepada masyarakatnya seperti apa? Target kami tahun depan tuh naik 4%, Pak. Target kami 4%, semoga investasi kami itu tercapai gitu. Itu tercapai target kami, dan harapan kami maka ini semoga pandemi sudah berakhir lah gitu agar target kami itu bisa tercapai. Oke, baik, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Newspedia TA TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newspedia, masih bersama dengan saya Oni Parama dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo. Dan pastinya Anda juga bisa melakukan WA atau mungkin secara online mengenai pelayanan perizinan yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang pastinya ada di bawah ini di layar kaca Anda. Baik, kita kembali dengan Mas Agung. Nah, Mas Agung, ini kita masih dalam suasana pandemi juga. Apalagi sudah akhir tahun, pastinya ini banyak rencana atau planning-planning dari HIPMI itu sendiri mengenai rencana ke depannya. Harapannya dan juga rencananya ke depan seperti apa, Mas Agung? Ya, Mas. Jadi memang HIPMI Sukoharjo ini memang baru reborn setelah 15 tahun vakum. Jadi memang kami sudah melakukan rangkaian kegiatan dari mulai muscap, pelantikan. Nah, kemarin Sabtu kita baru selesai rakercap, di mana harapan saya program-program kami ini bisa menyentuh dan nyata ya, dengan bisa berkolaborasi juga dengan pemerintah, ya kan, nggak hanya pemerintah, sektor swasta juga itu. Jadi karena sekarang kekuatan kita itu hanya di kolaborasi. Jadi, ketika kita berkolaborasi pasti akselerasinya akan cepat. Betul, seperti betul. itu. Jadi harapan kami di Sukoharjo ini akan lebih banyak lagi startup baru, pengusaha-pengusaha baru, di mana dengan adanya startup baru, pengusaha-pengusaha baru ini akan mendongkrak investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, gitu kan, dan meningkatkan perekonomian di Sukoharjo. Iya. Khususnya. Kalau boleh tahu anggota HIPMI di Sukoharjo ada berapa banyak nih, Mas? Sekarang baru 31. 31 kita ada 10 bidang di mana 10 bidang itu terdiri macam-macam dari mulai perdagangan, UMKM, pariwisata dan lain sebagainya. Jadi memang HIPMI ini bisa masuk ke semua bidang. Kemudian juga dari HIPMI sendiri, apakah juga ada semacam pendampingan terhadap mungkin para startup baru, pengusaha baru yang nantinya mereka baru merintis usahanya dan bergabung dengan HIPMI? Ada, Mas. Jadi salah satu program kami adalah pembentukan perusahaan startup baru. Jadi di mana perusahaan itu
dicari ide bisnisnya apa. Ketika sudah mempunyai ide bisnis nanti akan dilakukan mentoring, inkubasi sampai ke akses pendanaan gitu. Jadi ketika ada akses pendanaan nanti kan akan membuka lapangan pekerja. Oke, jadi tetap ada guidance ya dari istilahnya HIPMI yang senior nih kepada para junior-juniornya untuk bisa lebih berkembang lagi, lebih baik lagi gitu. Terima kasih Mas Agung, dan kepada Bu Nining, harapannya Bu terkait dengan nantinya penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo seperti apa? Pasti juga berharapnya masyarakat dan calon pengusaha ini juga bisa lebih paham, lebih mengerti terkait dengan segala macam perizinannya. Monggo Ibu. Untuk harapan saya, seperti juga dengan harapan dari HIPMI tadi, Pak Agung tadi, kita bisa untuk meningkatkan investasi itu, juga untuk mengurangi tenaga kerja, jadi bisa meningkatkan jumlah pelaku usahanya juga, jadi bermacam-macam itu tadi. Jadi kita dari penanaman modal sendiri, kita bisa mencapai target yang sudah kita siapkan setahun 2022 yang akan datang. Oke, baik, terima kasih Bu Nining. Nah, Pak Haris, sebelum kita menuju ke harapan dari Pak Haris sendiri sebagai seorang kepala nih Pak. Nah, ini bentuk kolaborasi ini seperti apa sih Pak yang saat ini sudah terjalin untuk lebih memajukan perekonomian di Sukoharjo seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agung, ini bentuk kolaborasinya seperti apa? Ini Mas, jadi untuk kolaborasi ini kita yang pertama kolaborasi seperti inilah kita coba dengan Mas Agung, dengan HIPMI. Kemudian kemarin kita sosialisasi ya bareng. Kemudian antar pengusaha kita mencoba mengadakan satu event yang di mana di situ terjadi kemitraan gitu. Ya, kita kumpulkan teman-teman kalangan pengusaha menengah atau besar. Nanti kita kumpulkan teman-teman kalangan pengusaha yang kecil UMKM. Nah, di situ terjadi saling membutuhkan. Betul. Ternyata yang besar butuh supplier ini. Nah, ini ada usaha kecil UMKM yang bisa. Nah, ini nanti di situ dalam forum ini terjadi satu MOU, kesepakatan saling mengisi lah gitu. Nah, inilah saling sinergi, dan inilah bentuk satu kolaborasi gitu. Dan ini kami fasilitasi satu forum-forum seperti ini biar terjadi kolaborasi antara usaha kecil, menengah dengan yang besar gitu lewat. Dan sejauh ini nggak ada kendala apapun ya Pak ya terkait dengan segala macam perizinan dan juga bentuk-bentuk kerjasama yang sudah dilakukan? Ya, secara umum dapat berjalan gitu, tapi untuk kendala ya tetap ada, tapi saya kira enggak terlalu signifikan lah kendala-kendala yang ada. Betul. Dan ini sekaligus sebagai penutup perjumpaan kita di acara Newspedia kali ini nih Pak, harapannya ke depan seperti apa terkait dengan kemajuan perekonomian di Sukoharjo apalagi di masa pandemi seperti ini, kemudian pelaksanaan dari mall, pelayanan publik seperti apa, dan juga bagaimanakah bentuk-bentuk kerjasama lain lagi yang bisa dilakukan ke depan dengan HIPMI ataupun dengan komunitas pengusaha yang lain. Harapan kami nanti ke depan ini Sukoharjo itu menjadi satu tujuan investasi gitu yang bagus, khususnya di Solo Raya, dan kami akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya melalui pelayanan terpadu satu pintu maupun nanti lewat mall pelayanan publik. Dan juga kami akan membantu melakukan satu pendampingan agar teman-teman pengusaha itu sejak awal mencari izin sampai usahanya benar-benar berjalan ini kami siap mengawal, Pak. Kami siap mengawal. Misalnya ketika mulai izinnya udah jadi, tapi mereka kesulitan listrik lah. Komunikasikan pada kami, nanti kami bantu komunikasi dengan PLN. Dan ini sering, Pak, sering bukan hanya ke depan, tapi ini sering gitu. Jadi kami bukan hanya sekedar meja ada permohonan izin selesai, udah enggak seperti itu. Kami mencoba membantu untuk mengawal sampai mereka benar-benar bisa operasi menjalankan usahanya itu. Jadi harapan kami Sukoharjo menjadi satu tujuan investasi yang menarik sehingga banyak investor menciptakan tenaga kerja, disitulah perekonomian bisa berjalan dengan baik, otomatis saya kira kesejahteraan akan meningkat juga. Oke, baik, terima kasih Pak Haris, terima kasih Mas Agung dan juga Ibu Nining, dan juga pastinya ini bisa menjadi sebuah informasi kepada masyarakat sebagai kerjasama yang baru, kolaborasi yang baik antara HIPMI dengan dinas-dinas terkait ya Pak Haris dan juga Mas Agung juga Bu Nining. Dan akhirnya saya Oni Parama, terima kasih atas kebersamaan Anda di Newspedia kali ini dan sampai jumpa.